Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara pemirsa setia channel Majmu'atul Hikam rahimakumullah. Pada kesempatan ini insyaallah channel Majmu'atul Hikam akan meng-share manaqibnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, perjalanan kisah-kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz, di mana para ulama menerangkan apabila kita menceritakan atau mendengar sebuah kisah dari para wali yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan rahmat dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita bermanaqib atau mendengarkan cerita Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan beserta para wali-wali yang lain, terlebih adalah kisahnya atau manaqibnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, maka setelahnya kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi Anda yang mungkin sering bertawasul kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, biasanya orang yang bertawasul itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan biasanya tidak terlewatkan adalah kepada rajanya para wali, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Mungkin bagi Anda yang sering bertawasul, ada di antara sebagian kita yang mungkin belum mengenal siapa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tersebut. Sudah pantasnya, sudah seharusnya ketika kita bertawasul kemudian lebih kita mengenal beliau dengan berbagai macam nasabnya, berbagai macam kisahnya, supaya kita menambah kecintaan kita kepada beliau. Dan mudah-mudahan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yang sering bertawasul kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang sering mendengarkan kisah-kisahnya di dalam manaqib kali ini ataupun manaqib-manaqib yang akan datang, mudah-mudahan kita semua yang mencintai beliau dijadikan muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrul aziz. Juga kedepannya kita akan mendapatkan syafaat dari beliau, terlebih kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi Anda yang mungkin mencintai di dalam hati kita kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita pun akan mendapatkan syafaat beliau nanti. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka sudah sepantasnya kita mengenal dulu beliau, mengenal dulu nasab-nasab beliau yang insya Allah akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Sehingga setelah kita mengenal beliau, mengetahui kisah-kisah beliau, akan menambah kecintaan kita kepada beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena dalam sebuah peribahasa mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Mudah-mudahan video manaqib yang akan di-share pada channel Majmu'atul Hikam ini bisa menambah keberkahan untuk para pemirsa dan khususnya untuk saya sendiri dan keluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, saya akan sampaikan di dalam sebuah kitab manaqib yang mungkin Anda mengetahuinya atau mengenalnya atau mungkin memilikinya. Di dalam kitab manaqib yang terkenal di kalangan para santri atau para ustadz atau para kiai, kitabnya adalah seperti ini. Ini adalah yang sudah berbahasa Sunda, sehingga insya Allah akan memudahkan kita untuk mendengarkan kisahnya. Dan insya Allah akan saya terjemahkan kepada bahasa Indonesia yang mungkin akan kita dengarkan pada saat ini. Untuk lebih mengenal lagi beliau, bahwasanya di dalam manqobah pertama menceritakan nasab atau keturunan leluhur Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrul aziz, supaya kita lebih mengenal beliau, bahwasanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu tidak memiliki keturunan-keturunan yang sembarangan.
Bukan leluhurnya itu bukan leluhur-leluhur, ternyata bukan leluhur-leluhur orang yang brengsek, bukan. Justru beliau memiliki leluhur-leluhur yang sangat agung dan sangat mulia. Di mana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yaitu putranya Abi Sholih Jangki Dawusti. Kemudian Syekh Abi Sholih ini adalah putranya Abdullah. Abdullah putra Yahya Az-Zahid. Kemudian Yahya Az-Zahid putra Muhammad. Muhammad putra Dawud. Dawud putra Musa Athani. Musa Asani putra Abdullah. Putra Abdullah Athani. Abdullah Athani putra Musa Al-Juni. Musa Al-Juni putra Abdullah Al-Mahdi. Abdullah Al-Mahdi putra Hasan Al-Muthanna. Hasan Al-Muthanna putra Sayyidina Hasan, cucu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini saja sudah kelihatan bahwa nasab beliau itu sangatlah agung dan mulia. Kemudian Sayyidina Hasan ini adalah putranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ini ada keterangan yang lebih lanjut bahwasanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah ini berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain biasanya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman itu adalah radhiyallahu anhu. Akan tetapi khusus Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu karramallahu wajhah. Selain radhiyallahu anhu, beliau juga mendapatkan karramallahu wajhah. Kenapa? Ada sedikit perbedaan dikarenakan Sayyidina Ali dikarenakan Sayyidina Ali memiliki dua keutamaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Yang pertama, Sayyidina Ali belum pernah mengalami kekufuran sedikit pun. Dari sejak kecil beliau sudah Islam. Dari sejak kecil beliau sudah Islam, tidak mengalami kekufuran sedikit pun. Ini yang pertama. Kemudian kelebihan Sayyidina Ali sehingga mendapatkan karramallahu wajhah ini, Sayyidina Ali ini dari semenjak beliau kecil sampai hingga dewasa, sampai beliau meninggal dunia, beliau tidak pernah melihat kemaluan dia sendiri. Subhanallah ya. Kalau kita lain, mungkin kalau kita itu sejak kecil sering melihat kemaluan kita. Bahkan terkadang diukur pakai penggaris, panjangnya seperti apa, gedenya berapa senti, mungkin seperti itu mungkin ya. Kadang-kadang diakurin sama teman kita gitu. Nah, ini Sayyidina Ali karramallahu wajhah belum sama sekali melihat kemaluannya. Subhanallah. Ini Allah jaga dari hal-hal, jangankan dari yang haram, yang makruh pun Allah Subhanahu wa taala jaga. Subhanallah. Kemudian Sayyidina Hasan ini adalah putranya juga Siti Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Sayyidina Ali menikah dengan Siti Fatimah, di mana Siti Fatimah ini adalah putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang sudah sangat jelas nasab beliau adalah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga banyak para ulama yang mengadakan tawasul atau sering bertawasul kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan para leluhur-leluhur Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrul aziz untuk menghasilkan sebuah hajat yang mereka inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi Anda pun yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mencintai rajanya para wali yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tidak diharamkan, bahkan sangat dianjurkan apabila Anda memiliki hajat yang sangat besar, hajat dari yang kecil sampai yang besar, kemudian Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertawasul kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini sudah hal-hal yang sangat lazim dan sangat dianjurkan oleh para ulama. Jangankan kita, para ulama pun bertawasul untuk menghasilkan hajat-hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini. Maka saya doakan mudah-mudahan bagi Anda yang mungkin memiliki hajat, segudang hajat, rencana, silahkan Anda bertawasul kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini adalah keturunan keturunan yang sangat mulia dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah manqabah yang pertama, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menambah kecintaan kita kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan menghilangkan keraguan kita di dalam bertawasul kepada beliau, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pada setiap hari Senin insyaallah channel Majmu'atul Hikam akan meng-share khusus tentang manakibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Insyaallah pada minggu depan, di hari Senin depan, insyaallah akan dibahas
bagaimana ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dilahirkan oleh ibunya. Kapan beliau dilahirkan? Kemudian apa kejadian-kejadian yang aneh ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz dilahirkan oleh ibunya? Apa saja kejadian-kejadian yang menakjubkan pada ketika beliau dilahirkan oleh ibunya? Maka silakan simak pada manqobah yang kedua. Mudah-mudahan kita semua diberikan usia yang panjang dan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak lupa sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan setiap orang yang mencintai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat dengan beliau dan diakui sebagai muridnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sehingga dengan keberkahan beliau kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan rahmat dan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jangan lewatkan manqobah yang kedua yang insyaallah akan dibahas pada Senin depan, yaitu tentang menceritakan bagaimana kelahiran makhluk yang sangat Allah muliakan ini, makhluk yang Allah jadikan rajanya para wali. Bagaimana ketika lahirnya? Silakan disaksikan. Saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.